Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Soebul Itmam selaku dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid, NIM 25 kelas A6 HKI. Kali ini saya akan menjelaskan makalah dengan tema Politik Hukum Otonomi Daerah. Politik hukum otonomi daerah itu memiliki penjelasan yang berbeda. Politik hukum memiliki penjelasan yaitu suatu kegiatan untuk membuat kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Di sisi lain, politik hukum juga diartikan sebagai disiplin hukum yang mengharuskan dirinya pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu. Dan otonomi daerah memiliki penjelasan yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang didesentralisasikan oleh suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi itu memiliki arti yaitu istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan pemerintah di Indonesia. Desentralisasi itu ada 4 tipe. Yang pertama yaitu desentralisasi politik, kedua desentralisasi administrasi, dan yang ketiga desentralisasi fiskal, dan yang terakhir desentralisasi ekonomi atau pasar. Dalam desentralisasi tersebut memiliki tujuan 3, yaitu meningkatkan pelayanan umum, yang kedua meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan yang ketiga meningkatkan daya saing daerah. Implementasi otonomi daerah itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat 2 nilai. Yang pertama itu nilai dasar desentralisasi teritorial, dan yang kedua nilai dasar unitaris. Dampak dari otonomi daerah itu sudah lama, hampir 70 tahun Indonesia merdeka. Pada masa Orde Lama, otonomi daerah belum sepenuhnya dilaksanakan karena pemimpin negara yang menerapkan demokrasi terpimpin cenderung bersikap otoriter dan sentralisatis. Pada masa Orde Baru itu demokrasi Pancasilanya, pelaksanaannya pemerintah masih cenderung bersifat sentralistis dan otoriter. Dampak otonomi daerah terhadap budaya di Indonesia itu pelaksanaannya di berbagai daerah di Indonesia telah menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dari kesimpulan yang saya jelaskan di atas bisa disimpulkan bahwa modal utama untuk mewujudkan
terlaksananya otonomi daerah secara baik dan benar adalah rasa percaya diri yang besar dan komitmen yang tinggi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan dilanjutkan